Rohana diam-diam melepaskan kalung emas yang masih melingkar di leher neneknya. Setelah itu, Rohana mengambil semua uang yang selama ini disembunyikan sang nenek di dapur. Usai memastikan semuanya aman, Rohana segera menelepon ayahnya dan mengatakan bahwa neneknya telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, kedua orang tuanya langsung bergegas menuju rumah tua pada malam itu juga. Begitu tiba, mereka segera menggeledah setiap sudut rumah, berharap menemukan harta berharga yang ditinggalkan sang nenek. Namun, setelah mencari kemana-mana, mereka tidak menemukan apapun. Ayahnya lalu bertanya apakah neneknya pernah menyimpan uang di suatu tempat. Rohana menjawab bahwa ia tidak tahu. Ayahnya sama sekali tidak percaya. Bagaimanapun juga, Rohana telah tinggal bersama neneknya selama 11 tahun. Menurutnya, mustahil Rohana tidak mengetahui tempat neneknya menyimpan uang. Dengan tenang, Rohana mengatakan bahwa sang nenek tidak pernah membicarakan soal uang kepadanya. Tidak lama kemudian, ibunya menemukan sebuah buku tabungan. Namun, saat melihat isinya hanya $900, wajahnya langsung dipenuhi kekecewaan. Ia kemudian bertanya kemana perginya kalung emas milik nenek. Rohana sadar bahwa jika kalung tersebut diserahkan, ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Karena itu, Rohana memilih berbohong. Ia mengatakan mungkin pamannya yang telah mengambil kalung itu. Karena bulan sebelumnya, keluarga pamannya sempat datang berkunjung dan menghabiskan waktu cukup lama di kamar nenek sebelum keluar. Ayahnya jelas tidak mempercayai penjelasan itu. Dengan marah, ia menarik kerah baju Rohana dan terus mendesaknya agar berkata jujur. Rohana hanya menjawab bahwa dirinya masih anak-anak dan kalung emas itu sama sekali tidak berguna baginya. Karena tidak berhasil mendapatkan jawaban yang diinginkan, ayahnya akhirnya melepaskan Rohana, lalu mulai mengurus pemakaman neneknya dengan cara yang sangat seadanya. Keesokan harinya, Rohana mengusulkan agar mereka membeli perlengkapan pemakaman yang layak untuk sang nenek. Namun ayahnya langsung menolak. Menurutnya, nenek sudah meninggal dan membeli perlengkapan tambahan hanya akan membuang-buang uang. Setelah mengatakan itu, ia sama sekali tidak memedulikan Rohana dan langsung pergi dengan mobilnya. Tak lama kemudian, ayahnya kembali sambil membawa sebuah guci abu jenazah. Sepanjang perjalanan, ia terus mengeluh karena guci itu menghabiskan biaya $300. Di saat yang sama, ibunya keluar dari rumah sambil membawa koper yang sudah dipersiapkan. Ia berpesan agar Rohana menjaga rumah tua tersebut dan jangan sampai kebun sayur di depan rumah dipenuhi rumput liar. Mereka akan kembali ke kota untuk mengurus adik laki-laki Rohana yang masih bersekolah. Rohana lalu bertanya bagaimana dirinya harus melanjutkan sekolah nanti. Ibunya menjawab dengan dingin bahwa bisa membaca dan menulis sedikit saja sudah cukup. Menurutnya, Rohana sebaiknya berhenti sekolah setelah lulus sekolah dasar. Sebelum Rohana sempat membalas, ayahnya mengeluarkan beberapa keping uang receh dan meletakkannya di atas meja. Ia menyuruh Rohana berhemat, serta mengatakan bahwa mereka akan datang menjenguknya suatu saat nanti. Setelah itu, keduanya pergi tanpa menoleh sedikitpun. Rohana hanya terdiam. Ia menyimpan uang receh tersebut, lalu membawa guci abu jenazah neneknya masuk ke dalam rumah. Setelah benar-benar sendirian, barulah Rohana mengeluarkan semua tabungan yang selama ini ditinggalkan neneknya untuk dirinya. Selain kalung emas, jumlah uang yang tersimpan mencapai $4.683. Itulah seluruh bekal yang ditinggalkan sang nenek agar cucunya bisa bertahan hidup. Rohana menyembunyikan uang tersebut dengan sangat hati-hati di bawah alas tempat tidurnya. Sambil berbaring, Rohana teringat pesan terakhir neneknya.